Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yo, seperti biasa di hari Selasa malam ini adalah waktunya untuk sop-sopan. Dan kali ini untuk 1031. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pejuang Sains. Judul ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan pertarungan Sanji versus Queen yang kembali dimunculkan pada chapter ini. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal masih membahas mengenai awakening-nya Kid dan Law. Di sini ada pernyataan bahwa awakening Devil Fruits adalah sebuah hadiah. Tapi entah nih pernyataan itu terlontar dari siapa, belum terungkap pada versi cepat ini. Selanjutnya Law bertanya kepada Kid mengenai seberapa besar daya magnet yang bisa dihasilkan oleh awakening-nya. Tapi Kid tak menjawabnya, dia diam 1000 bahasa. Mimin rasa sih Kid sendiri belum tahu pasti ya mengenai kemampuannya itu. Karena kan awakening-nya itu masih punya resiko besar, yaitu akan menghabiskan stamina. Jadi ya mungkin Kid jarang-jarang banget pakai awakening-nya, sehingga dia tak bisa mengukurnya dengan pasti. Yo, selanjut kita beralih pada keadaan Big Mom yang di chapter sebelumnya sudah terkena double awakening dari Kid dan Law. Dan ternyata dugaan sebagian besar nakama sekalian benar bahwa Big Mom belum dikalahkan. Di sini dikatakan bahwa Big Mom mengorbankan 1 tahun masa hidupnya untuk jadi lebih kuat dan lebih besar. Lalu pada pengorbanan waktu hidup itu, Big Mom juga membaginya kepada Napoleon dan homiesnya yang lain. Ya mungkin Hera dan Prometheus juga dapat. Nah menarik nih, akhirnya Big Mom menggunakan kemampuan yang punya resiko cukup besar hingga mengambil usianya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa taktik awakening dari Kid dan Law memang cukup berhasil dan membuat Yonko yang tak pernah dipojokkan oleh siapapun itu jadi sangat terdesak. Good job Kid dan Law. Tapi di sini belum terkonfirmasi ya apakah pengorbanan usia itu termasuk kemampuan awakening atau bukan. Nah, dengan peningkatan kekuatan Big Mom ini tentu Kid dan Law akan jadi sangat terdesak. Karena bukan hanya Big Mom-nya jadi lebih kuat, tetapi stamina mereka juga sudah terkuras. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi yang lain, yaitu lokasi di mana Apo dan Diestrix sedang bernegosiasi. Dan hasil negosiasi itu seperti harapan Mimin, Diestrix menolak tawaran Apo untuk nyampah di akhir pertempuran ini. Ya sepertinya prajurit Sword itu masih punya harga diri dan setia pada permintaannya untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Nah dengan begitu mungkin pertarungannya dengan Apo akan kembali berlanjut hingga salah satu dari mereka benar-benar kalah. Kemudian selanjutnya Yamato menerobos masuk ke ruangan Apo dan Drix. Tampaknya anak Kaido itu mencari jalan tercepat untuk sampai ke gudang senjata hingga dia menerobos ruangan yang menghalanginya. Nah ketika Yamato melakukan itu ada Numbers yang mengejarnya. Ya hal ini mengingatkan Mimin pada salah satu komentar nakama yang mengatakan bahwa para Numbers yang bersama dengan Apo itu mirip dengan para samurai yang pernah menolong Yamato di masa lalu. Ya setidaknya samurai yang gendut dan yang jangkung ya. Kalau Shimotsuki Ushimaru sih kayaknya beda banget. Jadi skemanya para samurai itu mungkin menjadi bahan percobaan Queen hingga berubah jadi Numbers. Tapi entahlah, hal itu masih teori liar aja. Yo, selanjut lagi kita beralih ke lokasi Brook dan Nico Robin. Di sini bahaya sudah semakin dekat kepada Robin karena para CP0 dikabarkan sudah sampai di lokasinya. Tapi belum dijelaskan ya mereka udah mulai nyerang Robin atau belum. Ya, hal ini sangat menegangkan sih karena kita belum pernah tahu kemampuan dari para CP0. Jika memang mereka lebih kuat dari para CP9 tentu akan sangat berbahaya bagi Nico Robin. Apalagi Robin sudah bertarung habis-habisan melawan Black Maria. Jadi sedikit banyak hal itu akan berpengaruh pada staminanya jika harus bertarung lagi melawan para CP0. Sementara itu ada mata-mata bertopeng yang sedang melihat keadaan dari lantai atas. Entah sih siapa yang dimaksud dengan mata-mata bertopeng itu. Tapi Mimin rasa itu mungkin salah satu Meris atau bisa juga salah satu anggota CP0.
karena di chapter yang lalu hanya 2 CP0 saja yang terlihat sedang berjalan. Yos, kita lanjut ke scene yang lain, yaitu tempat Sanji berada. Di sini Sanji sedang bersama dengan seorang wanita yang sedang terluka. Tapi Sanji tak bisa mengingat siapa yang sudah melukai wanita itu. Dia pun berpikir bahwa dirinya lah yang telah menyerang sang wanita. Hal itu semakin membuat Sanji jadi panik. Sanji pun bertanya-tanya apakah kekuatan Jerma dalam tubuhnya sudah membuatnya kehilangan kesadaran. Dan akhirnya dia sudah resmi jadi monster tanpa perasaan seperti para saudaranya yang lain, hingga tega menyerang seorang wanita. Nah, selanjutnya setelah itu Sanji mengeluarkan Red Sweet-nya. Tapi entah nih Sanji sudah memakainya atau belum, di Fat Shop ini belum dijelaskan. Tapi Mimin pribadi sih berpendapat bahwa Sanji akan tetap menggunakan Red Sweet-nya agar bisa segera mengalahkan Queen yang menurutnya punya daya tahan tubuh yang sangat kuat. Kemudian setelah itu Sanji terlihat menggunakan Denden Mushi. Ternyata Sanji menghubungi Zoro. Dan entah bagaimana caranya Zoro yang sedang mati-matian melawan King bisa mengangkat panggilan Denden Mushi dari Sanji. Kemudian Sanji berkata kepada Zoro bahwa jika dirinya kehilangan kendali, maka Sanji meminta Zoro untuk menghabisi dirinya setelah pertempuran ini berakhir. Nah, ngeri nih, Sanji benar-benar sangat panik ya, hingga memberikan pesan seperti itu kepada Zoro. Di sini kita belum tahu apa yang dikatakan oleh Zoro, tapi mungkin dia akan bilang, baiklah alis keriting, haha. Nah, setelah mengatakan itu, Sanji kembali menatap Queen. Dia pun siap untuk bertarung kembali. Dan sebuah serangan bernama Hail Memories dilancarkan oleh Sanji kepada Queen. Dan Fat Shop untuk chapter kali ini pun berakhir sampai di sini. Ya, rasanya chapter ini akan sangat menarik ya. Tapi ada kabar nih, jika minggu depan libur guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!